Sudah 3 bulan. Kok semua pasien ODGJ di sini hamil? Untuk seluruh pasien RSJ sudah waktunya tidur. Nggak mau, Bapak. Istriku, Syawat, woi, turun. Astaga, Kemal berulah. Turun, dasar anak nakal. Mana sih saya? Perawat, saya mau tanya, kenapa seluruh pasien cewek di RSJ ini hamil? Mungkin karena suami mereka. Nggak mungkin. Pasien yang diseret tadi, itu istri saya. Dia hamil, padahal saya mandul. Berarti ada orang lain yang hamilin dia. Waktu hamil pertama, istriku masih waras. Lalu kami kecelakaan. Bayiku mana? Maaf Bu, sepertinya ibu tidak akan bisa punya anak lagi. Maksudnya, rem saya diangkat. Bukan, tapi Dokter, kok alat vital saya dipotong? karena kecelakaan itu, alat vital Anda terluka, membusuk, dan terpaksa diamputasi. Karena kenyataan pahit itu, istriku stres hingga akhirnya menjadi ODGJ. Sekarang jawab, siapa yang hamilin istri saya? Atau siapa yang hamilin para pasien lainnya? Jujur, saya nggak tahu. Tapi saya curiga sama dokter Cakra. Pada mulanya, nggak satupun ODGJ cewek yang hamil. Sekarang waktunya makan ya. Nggak mau makan! Dasar pasien nakal, ikut saya ke gudang. Setiap marah, dokter Cakra selalu menghukum pasien di dalam gudang. Dan pas saya nguping, Sakit! Pak Dokter! Pasien kesakitan di gudang. semua pasien cewek kalau nakal pasti dibawa ke gudang. Gak lama, satu persatu mereka bakal hamil. Kurang ajar. Aku harus lidikin dokter itu. Potong bebek angsa minta dansa, nona minta kuali. Wah, ada ODGJ nih. Harus aku bawa ke RS. Jalan terus. Lelet. Kami pasien RSJ yang dihukum dokter sendiri. Capek mau beli truk. Dasar ODGJ lemah. Bangun. Sebenarnya, aku bukan ODGJ. Aku cuma nyamar. Aku curiga dokter ini pelaku pemerkosaan. Soalnya, seluruh pasien cewek pada hamil, termasuk istriku. Oh, bangun! Ayo main keluar. Di sini aku mau bebasin mereka dari RSJ. Tapi, Udah jam berapa ini? Tengah malam masih main-main. Besok pagi kalian dukung. saking kejamnya Pak Dokter, perawat pun gak bisa hentiin hukuman kami. Saya hukum mereka karena mereka mau kabur di tengah malam. Tapi hukumannya terlalu nggak manusiawi. Cepat. Waktunya tidur siang. Iya, ngompol. Gawat, istriku bakal kena masalah. Apa teriak-teriak? Jangan gegabah, lihat musim. Kalau kamu mau nyelidikin Pak Dokter, jangan lari perhatiannya. Dan kalau dibawa cek ke gudang, kamu ikutin. Mau masuk kamar? Sudah waktunya minum obat. Perawat, jagain pasien yang lain. Siap dokter. Cepet ikutin mereka. Pakai HP ini, kalau butuh merekam. Buka celana. Ini di mana? Saya bilang buka celana. Udah kuduga. Mereka dihamilin Pak Dokter. Siapa yang hamilin kalian bertiga? Kok semua langsung tantrum? Tuh, lihatin Mas Pinzo. Tiap ditanya, selalu begini. Sayang, jawab ya. Siapa yang hamilin kamu? Plastik hitam. Apa maksudnya? Buka celana. Istriku bilang, Plastik hitam. apa maksudnya? Dokter itu selalu memperkaus sambil bungkus kepala korban pakai plastik hitam. Hei, ngapain? Kamu pakai celana. Dokter, aku punya permainan buat ngetes dokter waras atau gila. Maksud? Menurut penelitian, cuma orang waras yang bisa kayak gini. Penelitian apaan? Lihat, saya juga bisa.
Katanya lagi, cuma orang waras yang bisa kayak anjing. Kuk, 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 kuk. Maksudmu apaan? Perawat! Jangan-jangan dokter sebenarnya gila. Enak aja, jangan asal tuduh. Lihat! Halah, kelihatan bohongan, kurang menghayati. Au, au, au. Astaga, Dokter Cakra. Ternyata Anda jadi gila ya di sini. Dokter Bintang, kok tiba-tiba di sini? Pakai HP ini, kalau buat nomor tangan. Saya punya ide untuk jebak dokter itu. Kamu buat dia pura-pura kelihatan gila. Emang untuk apaan? Saya akan telepon dokter lain dari RSJ sebelah. Kalau dokter Cakra dikira gila, dia dibebas tugaskan. Maka pasien-pasien cewek di sini akan aman. Astaga, kamu apain pasienmu? Dokter gila. Karena nggak waras, Anda dibebas tugaskan. Lepasin, saya masih waras. Wah, kalau memberontak gini, artinya udah parah. Anda harus dirawat di rumah sakit jiwa juga. Karena kamu memberontak, terpaksa saya masukkan ke ruang isolasi. Tolong! Akhirnya bisa berhenti nyamar jadi pasien. Ada yang mau berajal! Alhamdulillah, bayinya sehat. Kok bayinya bertompel? Persis pasien cowok itu. Jangan-jangan. Lepasin! Saya mau Kamu waras atau gila? Waras! Kalau pasien aku waras, udah pasti dia ODGJ. Oke, buat pasien selanjutnya. Pasien! Jawab, kamu waras atau gila? Ya gila dong. Makanya aku masuk RSJ. Aneh sekali. Kalau dia ODGJ asli, pasti nggak akan sadar dirinya gila. Dokter Bintang, ada kabar heboh. Pasien hamil ada yang brojol dan bayinya bertompel. Lalu, Tompel yang mirip cowok ini, kami curiga dia pura-pura jadi ODGJ dan nodain semua pasien-pasien cewek. kalau memang dia pelakunya, ayo kita pancing dia untuk dapat barang bukti. Syukur kamu sadar kamu gila. Sana pergi. Yeay, makasih dok. Dok, kalau dia ngaku gila bukannya dia waras ya? Saya tahu, tapi saya punya ide untuk kumpulin bukti. Sekarang, bawa polisi ke sini. Ih, lucu banget sih adek. Sih, gemoy banget kayak prawoja. Nah, kita main kita tebet. Udah bisa jaga. Kalian semua sembunyi. Cepet. Mumu kamu udah lahiran. Buka celana lagi ya. Saya sudah dapat buktinya. Ternyata kamu yang ngehamilin semua pasien perempuan di sini. Dokter? Liontin kalung itu adalah kamera tersembunyi. Mumu kamu udah lahiran. Buka celana lagi ya. Akhirnya bukti terkumpul. Sekarang belum, dan tunggu polisi datang. Akhirnya bisa kabur dari ruang isolat. Loh, Dokter Bintang? Gladys? Di sini RSJ Bogor. Astaga. Tolong. Dokter Cakra bunuh orang. Dia kabur dari ruang isolasi. Hah? Dia juga yang hamilin semua pasien di sini. Kami menghukum mati Dokter RSJ. Soalnya, dia memperkaos pasien sendiri. Pasti bakal hanyut di sungai. Semuanya, balik ke RS. Mumu kamu udah lahiran? Bisa nih aku pakai lagi. Hentikan! Diam. Atau aku kotorin kamu lagi. Oh, jadi kamu yang hamilin pasien cewek di RSJ ini? Kalian? Selama ini, kamu pura-pura ODGJ untuk tinggal dan memperkaos di sini. Terus, kamu buat kami mikir, kalau pelakunya Dokter Cakra kan? Iya, orang pelakunya emang Dokter Cakra. Pembohong. Sudah bertahun-tahun lalu, aku dinyatakan mati. Ini surat pemeriksaan. Dokter Cakra, kamu masih hidup? Lepasin, saya cuma mau kabur, bukan membunuh. Kami percaya sama kamu. Justru, kami curiga pelakunya Kemal. Tapi kita harus pancing dia buat dapat barang bukti.
Cara mancingnya? Kelihatannya sungainya cukup dalam. Kalau dokter Cakra kita jatuhin dari sana, dia nggak akan mati. Kampret! Harus pura-pura mati segala. Awas saja kalau Kemal gak ketangkap. Bukti terakhir, bayi ini bertongkat. Persis wajahnya. Udah jelas banget. Bayi itu keturunan. Sekarang, rumah sakit jiwa udah aman dari predator. Lagian, ada-ada aja modus predator untuk mau kau. Nggak habis pikir. Vincent, maaf ya. Waktu itu pernah maksa istrimu lepas celana. Itu karena istrimu ngompol. Bukan karena aneh-aneh. Saya paham, Pak Dokter. Maaf ya. Pasien! Penjahat bisa ada di mana aja. Tapi kita, orang-orang baik, akan selalu kerjasama untuk saling menjaga.